Pernahkah kita benar-benar mendengar suara alam, bukan sekadar angin yang lewat atau daun yang jatuh, tapi suara yang berbisik, pelan, hampir tak terdengar, meminta kita untuk peduli. Aku pernah mendengarnya saat pagi masih muda, ketika embun belum jatuh dari ujung daun dan matahari belum sepenuhnya membuka mata. Di sana, aku melihat kehidupan yang begitu sederhana, namun sempurna. Burung-burung bernyanyi, bukan karena diminta, tapi karena mereka bahagia. Air sungai mengalir, bukan karena dipaksa, tapi karena ia tahu kemana harus pergi. Dan pohon-pohon berdiri kokoh, memberi tanpa pernah meminta kembali. Dulu, alam adalah rumah yang hangat, tempat kita pulang tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir. Namun sekarang, rumah itu mulai retak. Aku melihat hutan yang dulu hijau kini menjadi luka terbuka. Aku melihat sungai yang dulu jernih kini membawa racun. Aku melihat langit yang dulu biru kini tertutup abu. Dan yang paling menyakitkan, aku melihat manusia menjadi penyebabnya. Kita yang seharusnya menjaga justru merusak. Kita yang diberi akal justru lupa menggunakan hati. Aku pernah bertanya pada angin yang lewat, apakah kamu lelah membawa polusi kami ciptakan? Aku bertanya pada sungai, apakah kamu sakit menelan sampah yang kami buang? Dan aku bertanya pada bumi, apakah kamu masih sanggup menahan semua ini? Tapi mereka tidak menjawab, bukan karena mereka tak punya suara, tapi karena kita yang berhenti mendengarkan. Di titik itu, aku sadar bahwa diam bukan lagi pilihan. Aku mungkin bukan siapa-siapa. Aku bukan orang besar yang bisa menghentikan penebangan dan mengubah dunia dalam semalam. Tapi aku punya satu hal yang sering kita anggap kecil. Kepedulian. Dan dari kepedulian itu lahirlah keberanian. Aku memilih seni sebagai caraku bersuara. Melalui lukisan, aku melukis harapan. Melalui puisi, aku menulis luka. Melalui panggung ini, aku berbicara untuk alam yang tak bisa berbicara. Setiap goresan bukan sekadar warna. Itu adalah jeritan hutan yang ditebang. Setiap bait bukan sekadar kata,
Itu adalah tangisan sungai yang tercemar. Dan setiap langkah kecil yang kuambil adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakpedulian. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Aku pernah ditertawakan, dikatakan terlalu berlebihan. Ah, cuma satu orang. Memangnya bisa apa? Dan aku sempat ragu. Apakah semua ini ada artinya? Apakah suaraku cukup berarti? Tapi kemudian aku melihat satu orang mulai memungut sampah. Satu anak kecil mulai menanam pohon. Satu keluarga mulai peduli. Dan aku sadar perubahan tidak datang dari yang besar, tapi dari yang mau memulai. Kita tidak harus menjadi sempurna untuk mulai peduli. Kita hanya perlu berhenti menutup mata, menanam satu pohon, mengurangi satu sampah, menjaga satu kehidupan. Itu sudah cukup untuk membuat perbedaan. Karena pada akhirnya alam tidak membutuhkan kita untuk bertahan. Kitalah yang membutuhkan alam untuk hidup. Jika suatu hari hutan benar-benar gelap, jika sungai benar-benar mati, dan udara tak lagi bisa kita hirup, apa yang akan kita tinggalkan untuk mereka yang akan datang setelah kita? Masih ada waktu untuk memperbaiki, untuk peduli, untuk mendengar kembali suara yang hampir hilang. Jika hari ini aku memilih untuk tidak diam, aku memilih untuk peduli, aku memilih untuk bersuara, aku memilih untuk menjaga. Dan kamu, apa yang akan kamu pilih?